yang sesat. Maka aku bersumpah akan menyesatkan semua hamba-hamba di muka bumi ini. Akan aku jadikan mereka memandang indah segala hal yang tidak engkau ridhoi. Punya ibadah itu tapi aku tidak sanggup, aku tidak mampu menggoda hamba yang ikhlas dan ibadah. Ini tidak. Orang yang ikhlas itu ada orang ataupun tidak ada orang, dilihat atau tidak dilihat oleh orang, kualitas ibadahnya sama. Karena dia tahu Allah ada, Allah mengawasi, Allah menyaksikan perbuatannya. Dipuji ataupun tidak dipuji tidak pengaruh di dalam ibadahnya. Dipuji tidak membuat dia menjadi bangga, tidak dipuji tidak membuat dia menjadi kecewa. Orang yang ikhlas itu tidak sibuk mencari penilaian dari orang lain. Tapi orang yang ikhlas itu yang dulu bila dulu Muhammad, dia sibuk untuk memperbaiki hatinya dan memperbaiki amalan-amalan. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu dia akan bersikap jujur, berbuat jujur. Rasulullah SAW dikenal, diberikan gelar Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Karena setiap apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar. Kalau Rasulullah berjanji selalu ditepati, kalau Rasulullah diberikan amanah tidak pernah dibiarkan. Rasulullah pun mengingatkan dalam sabdanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Berbuatlah engkau yang jujur, karena jujur akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan membawamu ke surga. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilal nar. Dan jauhi oleh perkataan dusta atau perbuatan dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada keburukan dan keburukan akan membawamu ke dalam neraka. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, setelah kita dididik dalam bulan Ramadan, marilah kita belajar jujur terutama kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak berani jujur kepada diri kita, bagaimana kita bisa jujur kepada orang lain? Orang yang jujur kepada dirinya, dia tidak akan pernah merasa bangga tatkala dia dihormati, tatkala dia dimuliakan oleh orang lain, karena dia merasa orang menghargai dan menghormati dirinya bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tapi karena Allah telah menutupi aib-aibnya, Allah telah menutupi kekurangannya, Allah menutupi dosanya. Andai kata Allah membuka aib, tidak ada orang yang akan menghormati. Dia menyadari, sehingga dia tidak pernah sakit walaupun dia dihina oleh orang, karena dia merasa hinaan orang itu jauh lebih baik dari hinaan yang dia buat dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menentukan adalah ibadah kita. Di dalam bulan Ramadan, terkadang kita berpuasa tidak makan, kita tidak minum, terkadang kita lapar, kita lemas, tapi kita masih semangat pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita masih semangat untuk mengikuti takbir, kita semangat untuk membaca Al-Quran, malam itu kita melakukan qiyamul lail dan sebagainya, amal-amal ibadah lainnya. Saat ini kita sudah mulai makan dan kita kenyang, punya kalori, punya energi, tentu kita jauh lebih semangat. Jauh kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama menyatakan, Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Jangan hanya taat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan taat setiap hari 5 waktu ke masjid, sering membaca Al-Quran, sholat lain dikerjakan, sholat duha dikerjakan. Tapi setelah Ramadan pergi, semua semangat itu pergi. Coba kita introspeksi, awal sudah mampir hadis, sudah berapa juz kita baca Quran, sudah berapa kali kita sholat lain. Allah mengingatkan wala takunu kalladzina qala ahlana min ba'di quwwatin nakal.
Jangan engkau seperti perempuan-perempuan berhutang. Setelah kita menjadi dengan baik punya bercerai dari hati, kau hancurkan lagi. Jangan amal ibadah yang sudah kau perbuat dengan baik di bulan Ramadan, tapi kau hancurkan lagi sekarang. Inilah orang yang rugi, saudara. Rasulullah mengingatkan orang yang rugi adalah orang yang bertemu dengan Ramadan dan sampai berakhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi sungguh demikian bukan berarti pintu tobat ditutup oleh Allah. Allah selalu membuka pintu tobatnya sampai mau datang menyentuh. Selama roh kita belum ada di rombongan pintu tobat selalu dibuka. Oleh karena itu introspeksilah diri kita. Ramadan sudah pergi. Apakah semangat ibadah kita masih terus? Karena itu Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama memberikan definisi yang kedua bahwa Syawal itu berarti istilahnya khair, permulaan kita berbuat kebaikan. Kalau sebelum Ramadan kita malas ke masjid, di bulan Ramadan kita dididik untuk rajin ke masjid, sekarang Ramadan sudah pergi kita menjadi orang yang rajin berjamaah ke masjid. Kalau dulunya kita ada jarak antara saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, maka di bulan Syawal ini mulailah kita berbuat baik untuk menyambungkan dari silaturahmi, saling menghormati, saling memaafkan. Karena sungguh Rasulullah SAW bersabda, sungguh Jibril baru berada di hadapanku dan dia berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Ya Rabbi, jangan kau terima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ya Rabbi, jangan kau terima puasanya seorang ibadah. Orang muslim yang tidak minta atas kesalahan kepada muslim lainnya dan tidak memberikan maaf kepada sesama muslim, aku mengampuni orang itu. Oleh karena itu suatu kesombongan jika seorang itu merasa bersalah tapi tidak mau minta maaf karena merasa diisi lebih kaya, lebih terhormat, lebih tinggi pangkat dan jabatannya, kemudian tidak mau minta maaf. Begitu pula seorang tidak mau minta maaf pada orang yang minta maaf. Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Allah itu al-Afu, pemaaf. Allah al-Ghafur.